Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Malam. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Ya, malam ini kami akan membawakan sebuah kisah horor penuh misteri tentang dendam seorang kembang desa yang hidupnya dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Siapkan diri kalian, matikan lampu jika berani, dan jangan lupa dengarkan kisah ini sampai akhir. Karena terkadang, arwah yang paling sulit pergi adalah mereka yang meninggalkan dunia dengan membawa luka dan ketidakadilan. Sulastri adalah gadis yang namanya selalu menjadi bahan pembicaraan di desa kecil itu. Bukan karena ia anak orang kaya atau keturunan kepala desa, melainkan karena kecantikannya yang begitu mencolok di antara gadis-gadis seusianya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang, senyumnya lembut, dan sorot matanya selalu tampak ramah kepada siapapun yang datang membeli dagangannya. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ia memilih berjualan gorengan di sebuah gerobak sederhana di pinggir jalan yang menghubungkan desa dengan pasar kecamatan. Dari hasil menjual tempe goreng, pisang goreng, tahu isi, bakwan, dan singkong goreng itulah ia memenuhi kebutuhan hidup bersama ibunya, yang sudah lama terbaring sakit. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar meninggi, Sulastri sudah sibuk menyiapkan adonan. Tangannya bergerak lincah mencampur tepung, mengiris sayuran, memanaskan minyak, lalu menata gorengan yang baru matang dengan penuh ketelitian. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh meski tubuhnya sering kelelahan. Dalam hatinya hanya ada satu harapan sederhana, ibunya bisa sembuh dan mereka dapat menjalani hidup yang lebih baik. Banyak orang memuji sifatnya yang santun. Ia tak pernah membedakan pembeli. Orang tua, anak-anak hingga pekerja kebun selalu ia layani dengan senyum yang sama. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Paras cantiknya menarik perhatian banyak pemuda desa. Awalnya mereka datang benar-benar ingin membeli gorengan. Lama-kelamaan alasan itu berubah. Duniaku hanya ingin melihat wajah Sulastri, mendengar suaranya, atau mencari kesempatan berbicara beberapa menit lebih lama. Hari ini gorengannya habis cepat ya. Iya mas, alhamdulillah, semoga besok masih laris. Sisakan buat aku besok, jangan sampai kehabisan. Sulastri hanya tersenyum kecil tanpa pernah menganggap ucapan itu sebagai sesuatu yang istimewa. Baginya semua pembeli sama. Dia tidak ingin memberi harapan kepada siapapun karena pikirannya masih dipenuhi tanggung jawab terhadap ibunya. Sayangnya, tidak semua orang mampu menerima sikap itu dengan dewasa. Ada beberapa pemuda yang mulai menganggap senyum Sulastri sebagai tanda bahwa gadis itu menyukai mereka. Ketika perhatian mereka tidak dibalas seperti yang diharapkan, rasa kagum perlahan berubah menjadi rasa ingin memiliki. Mereka mulai saling bersaing, bahkan saling mengejek demi mendapatkan perhatian perempuan yang setiap sore selalu berdiri di balik gerobak gorengannya. Di warung kopi desa, nama Sulastri hampir selalu menjadi bahan pembicaraan. Aku yakin suatu hari dia bakal jadi istriku. Kau? Mimpi saja. Dia lebih sering senyum sama aku. Kalian lihat saja nanti. Perkataan yang awalnya terdengar seperti gurauan itu semakin hari semakin dipenuhi kesombongan. Mereka tidak lagi memandang Sulastri sebagai manusia yang memiliki kehendak sendiri, melainkan sebagai hadiah yang harus diperebutkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar memikirkan apa yang diinginkan gadis itu. Sulastri sebenarnya mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali ia menyadari ada tatapan yang terlalu lama mengikutinya. Saat berjalan pulang menjelang senja, ia sering mendengar suara langkah dari kejauhan yang berhenti setiap kali ia menoleh. Pernah pula ia menemukan bunga liar diletakkan di atas gerobaknya, tanpa nama pengirim. Semua itu membuat hatinya gelisah, tetapi ia memilih diam. Ia takut ibunya semakin khawatir jika mengetahui apa yang sedang terjadi. Setiap selesai berjualan, Sulastri harus melewati jalan kecil yang membelah hamparan sawah sebelum tiba di rumahnya. Di kejauhan tampak kebun tebu yang luas, tempat para petani bekerja sejak pagi hingga menjelang petang. Saat matahari mulai tenggelam, kebun itu selalu tampak sunyi. Angin yang menerpa batang-batang tebu menimbulkan suara berdesir panjang, seolah ada bisikan yang saling bersautan di dalamnya.
Banyak orang tua di desa percaya tempat itu menyimpan cerita kelam sejak puluhan tahun silam. Tetapi Sulastri tidak pernah memedulikannya. Baginya sih rasa takut terbesar bukanlah cerita tentang makhluk halus, melainkan kenyataan bahwa hidup semakin berat dari hari ke hari. Di rumah sederhana yang berdinding papan, ini selalu menunggu kepulangannya. Sudah pulang, nak? Iya, Bu, hari ini lumayan ramai. Ibu sudah minum obat? Sudah, jangan terlalu capek. Sulastri tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. Senyum itu tampak tulus, tetapi jauh di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Tatapan-tatapan aneh yang semakin sering ia rasakan membuat langkahnya tidak pernah benar-benar tenang. Entah mengapa, setiap kali melewati jalan menuju kebun tebu, dadanya selalu berdebar lebih cepat, seakan ada firasat buruk yang diam-diam sedang menunggu waktu untuk mengubah seluruh hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu langit tampak gelap tanpa cahaya bulan. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi daun tebu. Di sebuah gubuk tua yang berdiri di pinggir kebun tebu, beberapa pemuda desa berkumpul sambil menenggak minuman keras. Tawa mereka memecah kesunyian malam. Namun di balik gelak itu tersimpan niat yang perlahan berubah menjadi kejahatan. Mereka bukan sekadar berkumpul untuk bersenang-senang. Sejak beberapa hari terakhir, nama Sulastri terus menjadi bahan pembicaraan. Hingga rasa kagum yang semula mereka miliki berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Di atas tikar lusuh berserakan botol-botol kosong. Asap rokok memenuhi ruangan sempit itu. Semakin larut malam, semakin hilang pula akal sehat mereka. Salah seorang di antara mereka, Damar, yang dikenal sebagai anak orang terpandang di desa, terus memprovokasi teman-temannya. Berapa kali kita mendekatinya, dia selalu menolak. Dia memang jual mahal, bukan jual mahal, saut yang lain sambil tertawa sinis. Dia merasa paling suci. Ucapan itu disambut gelak tawa. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan pembicaraan tersebut. Minuman keras membuat mereka saling menyulut keberanian yang keliru. Mereka mulai menganggap Sulastri bukan lagi seorang perempuan yang harus dihormati, melainkan seseorang yang pantas dipermainkan, karena tidak memenuhi keinginan mereka. Aku tahu setiap malam dia pulang lewat jalan kebun tebu, kata Damar. Dengan suara pelan, semua mata langsung tertuju kepadanya. Kalau begitu, kita tunggu saja. Suasana mendadak hening beberapa detik. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang benar-benar bertanya lebih jauh, karena masing-masing sudah memahami maksudnya. Beberapa wajah tampak ragu, tetapi pengaruh minuman keras dan dorongan teman-teman membuat keraguan itu perlahan menghilang. Jangan pengecut. Dia sendirian setiap malam. Takkan ada yang tahu. Kalimat-kalimat itu terus berulang, saling menguatkan keputusan yang seharusnya tidak pernah lahir. Mereka merasa malam yang sunyi akan menjadi saksi yang bisu. Kebun tebu yang jauh dari permukiman dianggap tempat paling aman untuk menjalankan rencana mereka. Sementara itu, tanpa mengetahui apa yang sedang direncanakan, Sulastri masih sibuk membereskan gerobaknya. Malam itu dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Dia menghitung uang hasil jualan dengan senyum tipis karena akhirnya bisa membeli obat untuk ibunya keesokan pagi. Alhamdulillah, semoga cukup untuk kebutuhan minggu ini. Bisiknya lirih. Ia lalu membersihkan wajan, mematikan kompor, mengangkat keranjang kosong, dan mulai berjalan pulang. Jalan desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan desir angin yang menerpa pepohonan. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi. Jalan tanah menuju rumahnya memang harus melewati sisi kebun tebu yang luas. Tempat itu selalu membuat bulu kuduk siapapun merinding ketika malam tiba. Batang-batang tebu bergesekan diterpa angin hingga menghasilkan suara panjang, menyerupai bisikan yang tak berujung. Sulastri mempercepat langkahnya. Entah mengapa malam itu firasat buruk kembali datang. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Dia beberapa saling menoleh ke belakang, karena merasa ada langkah kaki mengikuti dari kejauhan. Siapa di sana? Siapnya pelan. Dari jawaban, Ian mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaannya saja pikirnya. Namun baru beberapa langkah berjalan, suara ranting patah terdengar dari balik kebun. Dia berhenti sesaat mencoba mendengarkan. Krek.
Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sulastri menggenggam erat keranjang bambunya. Napasnya mulai memburu. Ia kembali mempercepat langkah, berharap segera tiba di rumah sebelum terjadi sesuatu. Di sisi lain kebun, beberapa pasang mata diam-diam memperhatikannya dari balik rimbunnya batang tebu. Mereka berdiri tanpa suara, menunggu saat yang mereka anggap paling tepat untuk keluar. Wajah-wajah yang beberapa hari lalu masih tersenyum. Ketika membeli gorengan kini dipenuhi niat jahat yang menghapus seluruh rasa kemanusiaan. Sulastri sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya telah diikuti sejak meninggalkan gerobak. Setiap langkah yang ia ambil telah diawasi, setiap gerakannya diperhatikan. Jalan yang biasanya menjadi rutinitas pulang kini berubah menjadi lorong sunyi yang perlahan menuntunnya menuju mimpi buruk. Ketika ia melewati bagian jalan yang paling gelap di dekat gubuk tua, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Daun-daun tebu bergoyang keras hingga mengeluarkan suara berdesir panjang. Suasana malam terasa begitu mencekam, seolah alam sedang memberi peringatan bahwa sebuah petaka besar akan segera terjadi. Di kejauhan, langkah kaki mulai terdengar mendekat dari berbagai arah. Sulastri berhenti sejenak. Jantungnya berdetak semakin cepat, menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi yang terlihat hanyalah gelapnya kebun tebu yang seakan menyembunyikan sesuatu. Di balik setiap batangnya, malam itu menjadi awal dari sebuah tragedi yang kelak mengubah nama Sulastri dari gadis penjual gorengan yang dikenal karena keramahan dan ketabahannya menjadi sosok yang akan dikenang. Dengan kisah paling kelam di desa itu, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa langkah-langkah kecil menuju rumah akan menjadi langkah terakhirnya sebagai seorang perempuan yang masih menyimpan harapan untuk masa depan. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi masa yang paling berat dalam hidup Sulastri. Gadis yang dahulu selalu menyambut pembeli dengan senyum hangat kini lebih sering menundukkan kepala. Gerobak gorengannya masih berdiri di tempat yang sama. Minyak masih mendidih di atas tungku, dan aroma bakwan serta pisang goreng tetap menguar di udara. Namun senyum yang dulu menjadi ciri khasnya seolah hilang bersama peristiwa kelam yang terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia memaksakan diri bangun lebih awal, mencampur adonan, menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke tepi jalan desa. Bukan karena ia sudah melupakan apa yang terjadi, melainkan karena ibunya masih membutuhkan biaya berobat. Tidak ada pilihan lain selain tetap bekerja, meski setiap langkah terasa begitu berat. Beberapa pembeli mulai menyadari perubahan pada diri Sulastri. "Las, kamu kelihatan pucat." "Sakit? Tidak apa-apa, Pak. Mungkin cuma kurang istirahat." Jawaban itu selalu sama. Jembidak sanggup menceritakan kenyataan yang sesungguhnya. Setiap kali mengingat malam di kebun tebu, tubuhnya gemetar. Tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Suara desir daun tebu yang tertiup angin masih terngiang di telinganya. Seolah mimpi buruk itu terus berulang tanpa henti. Beberapa minggu berlalu, tubuh Sulastri mulai sering lemas. Ia kehilangan selera makan dan beberapa kali hampir pingsan saat sedang menggoreng dagangan. Atas desakan seorang bidan yang kebetulan membeli gorengan, ia akhirnya memeriksakan diri. Hasil pemeriksaan itu membuat dunia seakan runtuh. Sulastri terduduk lemas. Tangannya bergetar hebat, sementara air mata mengalir tanpa mampu dibendung. Kata-kata bidan itu terus terngiang di kepalanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa luka yang selama ini ia pendam ternyata meninggalkan kenyataan yang jauh lebih berat. Sepanjang perjalanan pulang, langkahnya terasa limbung. Langit yang biasanya tampak cerah kini seolah berubah menjadi kelabu. Sesampainya di rumah, ia hanya duduk di samping ranjang ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu begitu murung?" Sulastri menggenggam tangan ibunya erat. Bibirnya beberapa kali bergerak, tetapi tak ada suara yang keluar. Dunia tidak tega menambah beban perempuan tua yang selama ini hanya bergantung padanya. "Maafkan Sulastri." "Bu," bisiknya lirih sebelum menangis dalam pelukan sang ibu. Ibunya tidak memahami seluruh kenyataan yang sedang dihadapi putrinya. Juga hanya mengusap kepala Sulastri dengan penuh kasih, berharap semua kesedihan itu segera berlalu. Namun rahasia sebesar apapun tidak mungkin tersembunyi selamanya di desa kecil.
Perubahan pada tubuh Sulastri mulai menjadi bahan pembicaraan. Bisik-bisik terdengar di warung kopi, di sumur umum, bahkan di pasar. Kau lihat Sulastri belakangan ini? Iya, perutnya mulai berubah. Padahal tidak pernah ada kabar dia bertunangan. Percakapan itu menyebar begitu cepat. Semakin hari cerita yang beredar semakin jauh dari kenyataan. Orang-orang lebih memilih mempercayai gosip daripada mencari kebenaran, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dialami Sulastri. Sebagian warga mulai memberikan penilaian yang kejam. Itu akibat pergaulan. Kelihatannya saja pendiam. Kasihan ibunya, harus menanggung malu. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Sulastri setiap kali sampai ke telinganya. Dia ingin berteriak bahwa dirinya adalah korban, bukan pelaku. Ia ingin semua orang mengetahui bagaimana hidupnya direnggut dalam satu malam yang mengerikan. Namun setiap kali keberanian itu muncul, bayangan wajah para pelaku kembali menghantuinya. Ancaman yang pernah mereka lontarkan masih melekat di ingatannya. Kalau kau berani bicara, kau dan ibumu yang akan menanggung akibatnya. Ancaman itu membuat Sulastri memilih diam. Ia sadar orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya berasal dari keluarga yang disegani. Mereka memiliki pengaruh dan mudah memutarbalikkan cerita. Sementara dirinya hanyalah penjual gorengan sederhana, yang bahkan kesulitan membayar obat ibunya. Keheningan Sulastri justru dimanfaatkan oleh para pelaku. Mereka mulai menyebarkan cerita bohong bahwa gadis itu sengaja mencari perhatian laki-laki. Sedikit demi sedikit, nama baiknya dirusak hingga banyak warga percaya bahwa semua yang terjadi adalah akibat kesalahannya sendiri. Akibat gosip yang terus berkembang, dagangan Sulastri mulai sepi. Beberapa pelanggan lama memilih membeli di tempat lain. Ada yang memandangnya dengan sinis. Ada pula yang sengaja menghindar tanpa sepatah kata. Sulastri tetap berdiri di balik gerobaknya, meski gorengan yang biasanya habis sebelum senja kini banyak tersisa hingga dingin. Ia hanya menatap jalan dengan mata sembab, berharap masih ada seseorang yang mau melihat dirinya sebagai manusia, bukan sekadar sasaran gunjingan. Di tengah derasnya fitnah, hanya sedikit orang yang masih menunjukkan kepedulian. Namun suara mereka tenggelam oleh ramainya desas-desus yang terus beredar. Desa yang dahulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang membuat Sulastri merasa asing di kampung halamannya sendiri. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik tatapan kosong gadis itu, perlahan tumbuh keputusasaan yang semakin sulit dibendung. Dan ketika para pelaku mengetahui bahwa Sulastri masih menyimpan keberanian untuk mencari keadilan, ketakutan mulai menguasai mereka. Mereka sadar selama Sulastri masih hidup, rahasia kelam malam di kebun tebu itu sewaktu-waktu dapat terungkap kepada seluruh desa. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit diselimuti awan hitam yang menutup cahaya bulan, membuat jalan-jalan desa tampak begitu gelap. Angin bertiup pelan, menggerakkan batang-batang tebu hingga menimbulkan suara berdesir panjang yang seolah membawa firasat buruk. Di rumahnya yang sederhana, Sulastri duduk termenung di samping ranjang ibunya. Di wajahnya sepucat matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Keputusan yang telah ia pendam selama berhari-hari akhirnya mulai bulat. Ia tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan. Ia sadar diam tidak akan mengubah apapun. Fitnah semakin menyebar, dagangannya semakin sepi, dan setiap hari ia harus menahan tatapan sinis orang-orang yang menganggap dirinya perempuan tak bermoral. Lebih menyakitkan lagi, anak yang dikandungnya akan lahir dengan beban dosa yang bukan miliknya. Sulastri tidak ingin terus hidup dalam kebohongan yang dibuat oleh orang-orang yang telah menghancurkan masa depannya. Dengan suara lirih, ia menggenggam tangan ibunya. "Bu, kalau besok ada apa-apa sama Sulastri, ibu harus kuat." Ibunya menatap putrinya dengan bingung. "Kamu bicara apa, Nah? Jangan membuat ibu takut." Sulastri memaksakan senyum meski air matanya kembali menetes. Sulastri cuma ingin semuanya selesai. Ia tidak sanggup menjelaskan lebih jauh. Dalam hatinya sudah tumbuh tekad untuk menemui seorang ustaz dan menceritakan seluruh kejadian yang selama ini ia sembunyikan. Ia percaya masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran. Mungkin setelah itu ia akan melapor kepada pihak berwajib. Apapun risikonya, ia ingin nama baiknya dipulihkan. Namun keputusan itu ternyata telah lebih dulu diketahui oleh para pelaku.
Salah seorang di antara mereka melihat Sulastri berbicara kepada bidan desa beberapa hari sebelumnya. Dari percakapan singkat yang didengar, mereka mulai curiga bahwa gadis itu tidak akan lagi memilih diam. Kecurigaan itu berubah menjadi kepanikan. Mereka berkumpul kembali di gubuk tua dekat kebun tebu, tempat semua petaka bermula. Kalau dia bicara, habislah kita. Orang tuaku juga akan malu. Bukan cuma malu, kita bisa dipenjara. Suasana menjadi tegang. Tidak ada lagi tawa seperti malam-malam sebelumnya. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, tetapi bukan karena menyesali perbuatan mereka. Mereka takut kehilangan nama baik, kekuasaan, dan kehidupan yang selama ini mereka nikmati. Damar memandang teman-temannya satu persatu. Kalau dia masih hidup, cepat atau lambat semua orang akan tahu. Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Tidak ada yang berani membantah. Kalimat tersebut menjadi awal dari keputusan paling keji yang pernah mereka buat. Malam berikutnya, Sulastri kembali pulang setelah berjualan. Dagangannya tidak banyak laku, tetapi ia tetap bersyukur masih membawa sedikit uang untuk membeli kebutuhan ibunya. Ia berjalan seorang diri melewati jalan yang telah begitu dikenalnya. Keranjang bambu tergantung di tangan kanannya, sementara langkahnya terasa berat karena kandungan yang mulai membesar. Desir angin kembali terdengar dari arah kebun tebu. Sulastri menghentikan langkah sesaat. Entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Perasaan tidak enak kembali memenuhi dadanya. Yui mempercepat langkah, berharap segera tiba di rumah. Belum jauh berjalan, beberapa sosok keluar dari balik rimbunnya batang tebu Sulastri. Membeku, wajah-wajah itu tidak asing baginya. Kalian, suaranya bergetar. Damar melangkah mendekat dengan tatapan dingin. Kau mau kemana? Aku cuma mau pulang. Bohong, Sulastri. Mundur perlahan, aku tidak melakukan. Apalagi kau mau membuka mulut? Aku hanya ingin mencari keadilan. Kalimat itu membuat wajah para pemuda berubah tegang. Keadilan? Ujar salah seorang sambil tertawa sinis. Tidak akan ada yang percaya pada perempuan sepertimu. Air mata Sulastri jatuh tanpa mampu ditahan. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa hidupku harus kalian hancurkan? Apa salahku? Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara angin yang semakin kencang menerpa daun-daun tebu. Sulastri mencoba berlari, tetapi langkahnya terhenti ketika jalan di depannya telah ditutup oleh beberapa orang lainnya. Dia benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Tolong, biarkan aku pulang. Tidak bisa. Aku mohon. Demi anak yang ada di kandunganku. Ucapan itu tidak sedikit pun melunakkan hati mereka. Dalam kepanikan, Sulastri berusaha melepaskan diri. Keranjang bambunya terjatuh ke tanah. Gorengan yang tersisa berserakan di jalan yang lembab. Ia terus berteriak meminta pertolongan, tetapi lokasi kebun tebu yang jauh dari permukiman membuat suaranya tenggelam di antara hembusan angin malam. Jangan, tolong, jeritannya memecah kesunyian. Beberapa burung yang bertengger di pepohonan berterbangan karena terkejut. Anjing-anjing di ujung desa menggonggong panjang seakan merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tak lama kemudian, suara itu mendadak menghilang. Malam kembali sunyi, hanya disir batang-batang tebu yang terus bergoyang, seolah menjadi saksi bisu atas hilangnya seorang perempuan yang selama ini hanya ingin hidup sederhana bersama ibunya. Para pelaku lalu membawa tubuh Sulastri jauh ke tengah kebun tebu. Dalam kepanikan dan ketakutan rahasia mereka terbongkar. Mereka menguburkan jasadnya secara tergesa-gesa di sebuah cekungan tanah yang ditutupi batang-batang tebu kering dan semak belukar. Mereka berharap hujan dan waktu akan menghapus semua jejak yang tersisa. Sebelum meninggalkan tempat itu, Damar menoleh sesaat ke arah gundukan tanah yang masih basah. Mulai malam ini, semua sudah selesai. Namun, angin tiba-tiba berhenti berembus. Suasana menjadi sangat hening. Lalu dari balik rimbunnya kebun tebu terdengar suara lirih seorang perempuan yang tidak diketahui. Berasal dari mana? Aku tidak akan memaafkan kalian. Semua pemuda saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah suara itu. Mereka berlari meninggalkan kebun tebu dengan napas tersengal, tanpa menyadari bahwa sejak malam itu, mereka bukan lagi sekadar menyimpan rahasia pembunuhan,
Mereka telah membangunkan dendam yang tidak akan pernah berhenti, menagih balasan. Sejak malam ketika Sulastri menghilang tanpa jejak, suasana desa perlahan berubah. Tidak ada yang benar-benar mengetahui kemana perginya gadis penjual gorengan itu. Sebagian warga mengira ia memilih kabur karena tidak sanggup menanggung rasa malu setelah kehamilannya menjadi bahan gunjingan. Ada pula yang berbisik bahwa Sulastri sengaja meninggalkan desa untuk memulai hidup baru di tempat lain. Tidak seorang pun menyangka bahwa tubuhnya telah terkubur, dangkal di tengah hamparan kebun tebu yang setiap hari mereka lewati. Hanya seorang perempuan tua yang terus menolak mempercayai semua gosip itu. Ibu Sulastri masih duduk di teras rumahnya setiap sore, menatap jalan desa dengan mata yang mulai rabun. Di sampingnya selalu tersedia sepiring nasi yang dibiarkan dingin, seolah ia yakin putrinya akan pulang kapan saja. "Las, kalau kau dengar suara ibu, pulanglah, nak." Kalimat itu diucapkannya hampir setiap hari. Namun yang datang hanyalah angin sore yang membawa bau tanah dan suara dedaunan bergesekan. Rumah kecil yang dahulu dipenuhi tawa kini terasa begitu sunyi. Tetangga mulai jarang berkunjung karena mereka percaya Sulastri telah mempermalukan keluarga sendiri. Kesedihan sang ibu seolah tidak lagi dipedulikan. Sementara itu, di kebun tebu tempat jasad Sulastri disembunyikan, sesuatu mulai berubah. Beberapa hari setelah penguburan itu, seorang petani bernama Pak Jono berangkat ke ladangnya sebelum matahari terbit. Seperti biasa, ia melewati jalan setapak di pinggir kebun tebu. Saat suasana masih gelap dan udara dipenuhi embun, telinganya menangkap suara yang membuat langkahnya terhenti. Suara itu menyerupai isak tangis seorang perempuan pelan, panjang, penuh kesedihan. Pak Jono menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Tangisan itu justru terdengar semakin jelas, seolah berasal dari bagian terdalam kebun tebu. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya suara burung malam atau embusan angin. Namun ketika hendak melangkah pergi, suara itu berubah menjadi rintihan lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kenapa? Kalian tinggalkan aku." Pak Jono langsung berlari meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh lagi. Sesampainya di rumah, wajahnya masih pucat. "Ada apa, Pak?" Aku dengar perempuan menangis di kebun tebu." Istrinya hanya menggeleng. "Mungkin Bapak kurang tidur." Pak Jono mencoba mempercayai ucapan itu. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu suara yang didengarnya bukanlah suara biasa. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini 2 orang pencari rumput yang pulang menjelang maghrib melihat sesosok perempuan berdiri di antara batang-batang tebu. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya tampak lusuh dan dipenuhi tanah. Di tangan kirinya tergantung sebuah keranjang bambu yang terlihat sangat familiar. Salah seorang dari mereka berbisik, "Itu, bukankah keranjang gorengan milik Sulastri?" Belum sempat mereka memastikan, sosok itu perlahan membalikkan tubuhnya. Namun sebelum wajahnya terlihat jelas, bayangan itu menghilang begitu saja di balik rimbunnya batang tebu. Kedua lelaki itu pulang dengan wajah pucat pasi. Kabar tersebut menyebar begitu cepat ke seluruh desa. Awalnya, jadi banyak yang tidak percaya. Namun, kejadian demi kejadian mulai bermunculan. Beberapa penggembala kambing mengaku mencium aroma gorengan hangat di tengah kebun, padahal tidak ada seorang pun berjualan di sana. Ada pula yang mendengar suara perempuan menawarkan dagangan dengan nada yang sangat pelan. Gorengannya masih hangat. Suara itu terdengar begitu dekat, tetapi setiap kali dicari, tidak ada siapapun. Seorang anak kecil bahkan pulang sambil menangis setelah mengaku diberi pisang goreng oleh seorang perempuan cantik yang wajahnya dipenuhi air mata. Ketika ibunya bertanya di mana perempuan itu berada, anak tersebut hanya menunjuk ke arah kebun tebu. "Waktu aku balik lagi, kakaknya hilang." Warga mulai gelisah. Mereka yang sebelumnya gemar membicarakan Sulastri kini mulai menghindari jalan menuju kebun tebu saat malam tiba. Para petani memilih pulang lebih awal. Tidak ada lagi yang berani melewati jalan setapak sendirian setelah matahari tenggelam. Di sisi lain, para pemuda yang terlibat dalam kejahatan itu mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Damar sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara seseorang menggoreng sesuatu dari arah dapurnya.
Ketika ia memeriksa, kompor dalam keadaan mati dan rumah begitu sunyi. Namun aroma minyak panas memenuhi seluruh ruangan. Salah seorang pelaku lainnya beberapa kali mendengar suara. Perempuan menangis tepat di luar jendelanya. Saat jendela dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke jalan, menuju kebun tebu. Semakin mereka berusaha melupakan malam itu, semakin sering bayangan Sulastri hadir dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka merasa sedang diawasi oleh sepasang mata yang penuh luka dan kemarahan. Pada suatu malam Jumat, hujan turun begitu deras hingga mengguyur seluruh desa. Petir menyambar berkali-kali, membuat listrik padam selama beberapa jam. Di tengah gelapnya malam, hampir seluruh warga mendengar suara yang sama. Tangisan seorang perempuan. Tangisan itu tidak lagi terdengar hanya dari arah kebun tebu. Suara tersebut menggema di seluruh desa, seolah terbawa angin yang berembus dari setiap penjuru. Isaknya panjang menyayat hati, diselingi bisikan lirih yang membuat siapa pun yang mendengarnya tidak mampu memejamkan mata. Aku belum pulang, aku belum mendapatkan keadilan. Tangisan itu berlangsung hingga menjelang azan. Subuhan sejak malam itulah, tidak ada lagi warga yang berani mengatakan bahwa Sulastri hanya kabur meninggalkan desa. Mereka mulai percaya bahwa ada sebuah kematian yang disembunyikan dan bahwa arwah seorang perempuan yang dikhianati kini telah kembali untuk menuntut sesuatu yang selama ini dirampas darinya. Namun mereka belum mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Tangisan itu bukan sekadar ratapan arwah yang tersesat. Tangisan itu adalah pertanda bahwa dendam Sulastri telah terbanguni sepenuhnya. Julius seorang yang telah menghancurkan hidupnya akan segera didatangi satu persatu tanpa ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Tangisan yang menggema di seluruh desa ternyata hanyalah permulaan. Setelah malam itu, suasana desa tidak pernah benar-benar tenang. Paus hari memang masih terbit seperti biasa. Anak-anak masih berangkat mengaji, dan para petani tetap bekerja di sawah. Namun di balik rutinitas itu, ketakutan mulai merayap ke dalam hati setiap orang. Mereka merasa desa itu sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menyimpan amarah yang tidak akan padam sebelum mendapatkan keadilan. Orang-orang yang paling merasakan perubahan itu adalah para pemuda yang selama ini menyimpan rahasia kelam tentang kematian. Sulastri Damar menjadi orang pertama yang mengalami gangguan. Hampir setiap malam ia terbangun karena mendengar suara minyak mendidih dari arah dapur. Mula-mula ia menganggap ibunya sedang memasak. Namun ketika ia keluar kamar, seluruh rumah gelap dan sunyi. Tidak ada seorang pun di dapur. Anehnya, aroma gorengan yang baru matang memenuhi seluruh ruangan. Aneh, siapa yang menyalakan kompor? Dia memeriksa tungku satu persatu. Semuanya dingin. Tidak ada api, tidak ada wajan. Namun suara minyak yang mendidih masih terdengar jelas di telinganya. Semakin lama, suara itu berubah menjadi isak tangis seorang perempuan. Kenapa kalian lakukan ini kepadaku? Damar menutup kedua telinganya. Diam! Diam! Tetapi suara itu justru terdengar semakin dekat, seolah perempuan itu sedang berdiri tepat di belakangnya. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai dapur terdapat tetesan air berlumpur yang membentuk jejak kaki kecil. Jejak itu berjalan perlahan menuju pintu belakang rumah, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Damar tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Pelaku lainnya, Wawan, mengalami kejadian yang tidak kalah mengerikan. Saat bekerja memotong tebu bersama beberapa petani, ia beberapa kali melihat seorang perempuan berdiri di ujung kebun sambil membawa keranjang bambu. Hei, siapa perempuan itu? Teman-temannya menoleh. Perempuan mana? Itu... Di sana sekali mereka melihat ke arah yang ditunjuk Wawan. Tidak ada siapapun. Namun Wawan masih melihat sosok itu dengan sangat jelas. Perempuan. Itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambut panjangnya tersibak oleh angin. Wajah pucat yang dipenuhi tanah menatap lurus ke arahnya. Di bibirnya tampak senyum tipis yang membuat darah Wawan seolah berhenti mengalir. Sesaat kemudian sosok itu menghilang di balik batang-batang tebu. Wawan menjatuhkan sabit yang dipegangnya, tangannya
Gemetar hebat. Sejak hari itu ia menolak kembali bekerja di kebun tersebut. Gangguan demi gangguan mulai menimpa seluruh pelaku. Ada yang mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah setiap tengah malam. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berdiri di depan pintu ketika hujan turun deras. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengalami demam tinggi sambil terus mengigau, menyebut nama Sulastri. Ia datang, ia memanggilku. Ampuni aku, orang tua mereka mengira anak-anak itu terkena gangguan makhluk halus biasa. Berbagai cara dilakukan, mulai dari memanggil orang pintar hingga mengadakan doa bersama di rumah masing-masing. Namun semua usaha itu tidak membawa perubahan. Sebaliknya, teror semakin menjadi-jadi. Suatu sore, Damar nekat melewati jalan dekat kebun tebu karena ingin membuktikan bahwa semua itu hanya perasaan bersalah. Aku tidak takut. Kalimat itu diucapkannya berulang kali untuk menguatkan diri. Baru beberapa langkah memasuki jalan setapak, angin mendadak berhenti bertiup. Suasana menjadi sangat sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga yang terdengar, hanya langkah kakinya sendiri. Kemudian dari belakang terdengar suara yang sangat pelan. Damar, tubuhnya langsung menegang. Ia menoleh dengan jadi kosong. Jika ada siapapun ya, ia kembali berjalan. Damar, suara itu terdengar lagi, kini lebih dekat, lebih jelas. Kali ini ia yakin suara itu adalah suara Sulastri. Dengan napas memburu, Damar berlari sekencang mungkin. Namun semakin cepat ia berlari, suara langkah kaki lain ikut berlari di belakangnya. Bukan satu, bukan dua, melainkan langkah kaki seorang perempuan yang terus mengejarnya. Sesampainya di ujung jalan, Damar terjatuh karena tersandung akar pohon. Saat ia berusaha bangkit, pandangannya tertuju pada sebuah keranjang bambu yang tergeletak tepat di depannya. Keranjang itu penuh dengan gorengan yang masih mengepulkan. Esapun di atas salah satu pisang goreng tampak menetes cairan merah pekat. Damar mematung. Perlahan, ia mengangkat kepala. Di hadapannya, hanya beberapa langkah dari tempatnya terjatuh, berdiri seorang perempuan bergaun lusuh dengan rambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Perutnya tampak membuncit, kulitnya pucat, tatapannya kosong. Namun air mata berwarna merah mengalir dari kedua matanya. Perempuan itu mengangkat keranjang, perlahan sambil berkata dengan suara lirih yang menggema di seluruh kebun. Daganganku belum habis, lalu kapan kalian membayar semua penderitaanku? Jeritan Damar memecah kesunyian sore itu. Beberapa petani yang sedang bekerja berlari menghampiri setelah mendengar teriakannya. Mereka menemukan Damar tergeletak di tanah dengan wajah pucat pasi dan tubuh dipenuhi luka-luka tipis seperti terkena sayatan daun tebu yang sangat tajam. Tidak ada seorang pun mengerti dari mana luka itu berasal. Yang Brengku lihat hanyalah tanah di sekitar tubuh Damar, dipenuhi jejak kaki perempuan berlumpur yang mengarah masuk ke tengah kebun tebu. Luka-luka aneh yang muncul pada Damar menjadi awal dari rentetan kejadian mengerikan yang menimpa para pelaku. Satu demi satu mereka mulai menerima balasan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tuyarwa Sulastri tidak lagi sekadar menangis mencari keadilan. Kini ia telah memulai pembalasan, memastikan setiap orang yang terlibat merasakan ketakutan yang sama seperti yang pernah ia rasakan pada malam terakhir hidupnya. Kejadian yang menimpa Damar menjadi titik balik bagi seluruh warga desa. Tidak ada lagi yang berani menganggap cerita tentang tangisan perempuan di kebun tebu sebagai sekadar dongeng. Luka-luka aneh di tubuh Damar tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Sayatan-sayatan tipis itu memanjang dari leher hingga kaki, seolah tubuhnya diseret melewati ribuan daun tebu yang tajam. Anehnya, setiap kali luka itu dibersihkan, darah kembali mengalir tanpa henti. Selama beberapa hari, Damar hanya terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya yang dahulu dipenuhi kesombongan kini berubah pucat. Matanya selalu memandang ke arah sudut kamar dengan penuh ketakutan. Ibunya mencoba menenangkan. "Nak, tidak ada siapa-siapa di situ." Damar menggeleng kuat. "Ada siapa?" "Sulastri." Tubuhnya mendadak gemetar. Dia berdiri di sana. Dia membawa keranjang gorengannya. Dia terus menatapku. Ibunya menoleh ke sudut kamar kosong. Namun hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan membuat perempuan tua itu ikut merinding. Di rumah-rumah lain, para pemuda yang terlibat mulai mengalami nasib serupa. Ada yang menjerit setiap tengah malam.
karena merasa seseorang duduk di ujung tempat tidurnya. Ada yang berlari keluar rumah sambil berteriak bahwa seorang perempuan berlumuran tanah terus mengikutinya. Bahkan salah seorang di antara mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan berbicara setelah berkali-kali mengaku melihat sosok Sulastri berdiri di depan cermin desa yang selama ini dipenuhi. Gosip kini berubah menjadi desa yang dipenuhi ketakutan. Melihat keadaan yang semakin memburuk, para sesepuh desa akhirnya berkumpul di balai dusun. Mereka sadar ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. Tidak mungkin gangguan sebesar itu muncul tanpa sebab. Pak Hadi, sesepuh yang paling dituakan, memandang seluruh warga yang hadir. Kita terlalu lama menutup mata. Semua orang terdiam. Luka sebesar ini tidak mungkin muncul kalau tidak ada kezaliman yang belum diselesaikan. Seorang warga memberanikan diri bertanya, "Menurut Bapak, apa hubungannya dengan Sulastri?" Pak Hadi menarik napas panjang. Sejak gadis itu hilang, tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar mencarinya. Suasana mendadak sunyi. Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi seluruh bibirku. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka lebih sibuk mempercayai gosip daripada mencari kebenaran. Mereka terlalu mudah menghakimi seorang perempuan yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Atas saran Pak Hadi, warga kemudian mengundang seorang ustaz yang dikenal bijaksana untuk membantu mencari jalan keluar. Setelah mendengarkan seluruh cerita, ustaz itu hanya terdiam cukup lama. "Kalian jangan bertanya bagaimana menghentikan teror ini." Semua orang menatapnya, tetapi bertanyalah, "Dosa apa yang belum kalian akui?" Kalimat itu membuat beberapa pemuda yang hadir langsung menundukkan kepala. Malam harinya, ustaz bersama Pak Hadi dan beberapa warga melakukan pencarian di sekitar kebun tebu. Mereka berjalan perlahan sambil melantunkan doa. Udara malam terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Ketika rombongan tiba di bagian terdalam kebun, angin tiba-tiba berhenti berembus. Suasana menjadi sangat hening. Lalu terdengar suara keranjang bambu. Sudah jatuh bruk, semua menoleh bersamaan, tidak ada siapapun. Namun suara itu kembali terdengar beberapa meter di depan. Mirip bruk, seolah ada seseorang yang sedang berjalan sambil menjatuhkan keranjang gorengannya. Ustaz itu menghentikan langkah di sini. Ia menunjuk sebuah irias yang dipenuhi batang tebu kering. "Kenapa di tempat ini?" tanya Pak Hadi. "Saya merasakan ada sesuatu yang belum diselesaikan." Warga mulai menyingkirkan semak-semak dan batang tebu yang menumpuk. Baru beberapa menit menggali, cangkul salah seorang warga membentur sesuatu yang keras. Tok, semua saling berpandangan. Tanah dibersihkan perlahan. Tak lama kemudian, terlihat sisa-sisa kain lusuh yang telah bercampur dengan tanah. Beberapa warga mulai gemetar. Penggalian dilanjutkan dengan hati-hati. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa di bawah tanah itu terdapat jasad seseorang yang selama ini disembunyikan. Tangis pecah di antara warga. Seorang perempuan berteriak histeris. Itu pasti Sulastri. Ibu Sulastri yang ikut datang setelah mendengar kabar tersebut langsung jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras ketika melihat keranjang bambu yang selama ini digunakan putrinya berdagang ikut ditemukan di dekat lokasi itu. Itu keranjang. Dan aku sadar suara perempuan tua itu bergetar kan. Aku bilang, dia tidak pernah meninggalkan rumah. Seluruh warga menundukkan kepala. Rasa bersalah mulai memenuhi hati. Mereka sadar telah membiarkan seorang ibu kehilangan anaknya tanpa pernah berusaha mencari kebenaran. Belum sempat suasana tenang, tiba-tiba langit yang semula cerah berubah gelap. Angin berembus sangat kencang. Batang-batang tebu bergoyang keras hingga menimbulkan suara gemuruh. Lalu terdengar tangisan perempuan yang kali ini jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tangisan itu tidak lagi terdengar penuh kesedihan, melainkan dipenuhi kemarahan. Beberapa pemuda yang berdiri di belakang rombongan langsung jatuh berlutut. Mereka menutup telinga sambil menangis ketakutan. Ampun. Salah. Seorang di antaranya tiba-tiba berteriak. Sejak harinya aku yang ikut malam itu. Penuh Swais menoleh dengan tubuh gemetar. Pemuda itu menangis tanpa henti. Kami yang membawanya ke sini. Kami yang menguburkannya. Kalimat itu membuat suasana berubah menjadi kacau. Satu
persatu pelaku yang selama ini memilih, dia mulai kehilangan kekuatan untuk menyimpan rahasia. Rasa takut terhadap teror arwah Sulastri akhirnya menghancurkan kebohongan yang mereka bangun selama berbulan-bulan. Malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh desa mengetahui bahwa Sulastri bukan perempuan yang melarikan diri karena malu. Ia adalah korban dari kejahatan yang disembunyikan oleh orang-orang yang selama ini hidup berdampingan dengan mereka. Namun, meski kebenaran telah terungkap dan jasad Sulastri akhirnya ditemukan, tangisan yang menggema di antara batang-batang tebu belum juga berhenti. Arwahnya seolah ingin menyampaikan satu pesan yang belum selesai. Pengakuan saja tidak cukup. Masih ada hutang darah yang harus dibayar oleh setiap orang yang telah mengambil bagian dalam kehancuran hidupnya. Malam setelah rahasia kematian Sulastri akhirnya terbongkar menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga desa. Tidak ada satu rumah pun yang benar-benar tenang. Pintu-pintu ditutup lebih awal, lampu dinyalakan hingga menjelang pagi, dan suara orang mengaji terdengar dari berbagai penjuru kampung. Namun semakin banyak doa dipanjatkan, suasana justru terasa semakin mencekam. Angin berembus tanpa henti, membawa aroma tanah basah bercampur wangi minyak goreng yang samar-samar memenuhi udara. Di rumah Damar, keadaan semakin buruk. Luka-luka di tubuhnya mulai menghitam, seolah ada sesuatu yang perlahan menggerogoti dagingnya dari dalam. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu melihat wajah Sulastri berdiri di tengah kebun tebu dengan pakaian yang dipenuhi tanah. Perutnya yang dulu mengandung kini tampak kosong, sementara kedua matanya terus mengeluarkan air mata berwarna merah. "Tolong, jangan datang lagi." Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun suara perempuan itu kembali terdengar. "Kenapa sekarang kau takut?" Tubuh Damar bergetar hebat. "Aku sudah minta maaf." Suara itu tertawa lirih. "Minta maaf tidak mengembalikan hidupku." Jeritan Damar terdengar hingga keluar rumah. Orang tuanya berlari masuk ke kamar. Mereka mendapati Damar menggeliat, ketakutan sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Itu, Zemusih berdiri di sana. Ayahnya memandang ke arah yang ditunjuk. Ruangan itu kosong, tetapi hawa dingin yang menusuk tulang membuat semua orang merasakan bahwa mereka tidak sedang sendirian. Di waktu yang sama, para pelaku lain juga mengalami teror yang serupa. Ada yang mendengar suara keranjang bambu diseret mengelilingi rumahnya. Ada yang melihat bekas jejak kaki berlumpur memenuhi lantai meski pintu rumah terkunci rapat. Bahkan ada yang tiba-tiba pingsan setelah mendengar suara perempuan memanggil namanya dari balik jendela. Seluruh desa akhirnya sepakat berkumpul di lapangan dekat musala. Pak Hadi dan Ustaz yang selama ini membantu mencari kebenaran meminta semua warga hadir, terutama para pemuda yang namanya disebut dalam pengakuan malam sebelumnya. "Kalian tidak bisa terus bersembunyi." Ustaz memandang wajah mereka satu persatu. "Kebenaran sudah terbuka. Sekarang akui semua dosa kalian di hadapan Allah dan di hadapan seluruh warga. Tidak ruir lagi tempat untuk melarikan diri." Satu demi satu, para pelaku maju dengan kepala tertunduk. Suasana hening tangis mulai terdengar dari keluarga mereka. Damar menjadi orang pertama yang berbicara. Dengan suara bergetar ia menceritakan, "Juaid mereka merencanakan kejahatan itu, bagaimana mereka membiarkan rasa mabuk menguasai hati, bagaimana mereka menghancurkan hidup Sulastri, hingga akhirnya menghilangkan nyawanya dan menguburkan jasadnya di tengah kebun tebu." Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat warga meneteskan air mata. Ibu Sulastri hanya mampu menangis sambil memeluk keranjang bambu milik putrinya yang telah ditemukan. "Anakku, selama ini kau menanggung semua penderitaan itu sendirian." Belum sempat pengakuan selesai, langit yang semula cerah mendadak berubah hitam. Awan gelap berkumpul. Di atas desa angin berputar sangat kencang hingga debu berterbangan ke segala arah. Lampu-lampu di sekitar musala padam secara bersamaan. Suasana berubah gulita, lalu terdengar suara langkah. Kaki Dopelandot teratur semakin lama semakin dekat. Tak seorang pun berani bergerak. Yang terdengar hanyalah suara keranjang bambu bergesekan dengan tanah. Serik, serik, serik. Beberapa warga mulai membaca doa dengan suara gemetar. Ketika petir menyambar, sesosok perempuan berdiri di tepi lapangan. Tubuhnya dipenuhi tanah. Rambut
Hitamnya menjuntai menutupi sebagian wajah, gaunnya yang lusuh, berkibar diterpa angin. Di tangan kirinya, tergenggam keranjang bambu yang telah rusak. Tidak, seorang pun berani menatap terlalu lama. Namun, semua orang tahu siapa sosok itu. Sulastri. Suara itu terdengar dari bibir seorang warga yang langsung menangis. Ketakutan. Arwah Sulastri melangkah perlahan mendekati para pelaku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah udara. Menjadi semakin dingin napas. Seluruh warga terasa berat. Damar berlutut sambil menangis, "Ampuni aku salah, aku menyesal, arwah." Sulastri berhenti tepat di hadapannya. Dengan suara yang pelan, namun terdengar jelas oleh seluruh warga. Ia berkata, "Ketika aku menangis meminta tolong, kalian menertawakanku. Ketika aku memohon agar anakku diselamatkanmu, kalian membungkam suaraku." Air mata merah menetes dari kedua matanya. "Kini, siapa yang akan menyelamatkan kalian?" Tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Para pelaku menjerit bersamaan. Mereka merasakan tubuhnya seperti diseret oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Luka-luka yang sebelumnya hanya berupa goresan tipis kini kembali terbuka. Darah mengalir membasahi pakaian. Mereka berguling-guling di tanah sambil memohon ampun. Namun tidak ada seorang pun yang mampu mendekati mereka. Setiap warga yang mencoba menolong justru terpental oleh hembusan angin yang begitu kuat tangisan. Para pelaku bercampur dengan suara petir yang terus menyambar langit desa. Satu persatu mereka kehilangan kesadaran. Ketika hujan akhirnya turun dengan sangat deras, angin mendadak berhenti. Suasana kembali sunyi. Sosok Sulastri perlahan memudar bersama rintik hujan, meninggalkan keranjang bambu yang tergeletak di tengah lapangan. Para pelaku ditemukan terbaring dengan tubuh penuh luka dan wajah dipenuhi ketakutan. Mereka masih bernapas tetapi tidak lagi memiliki keberanian untuk menyembunyikan dosa yang telah mereka lakukan. Sejak malam itu mereka menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan mengakui seluruh kejahatan mereka tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Warga menyadari bahwa pembalasan terbesar bukanlah kematian, melainkan ketika pelaku dipaksa menghadapi rasa bersalah, kehilangan kehormatan, dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum, keluarga korban, dan seluruh masyarakat. Meski demikian, sebelum fajar menyingsing, beberapa warga yang masih berada di sekitar musala mengaku mendengar satu bisikan terakhir yang terbawa angin dari arah kebun tebu. "Aku sudah mendapatkan kebenaran. Tetapi kenanglah, jangan pernah lagi membiarkan seorang korban berjuang sendirian." Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika seluruh rahasia kematian Sulastri terbongkar. Desa yang sempat dilanda ketakutan perlahan mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Para pelaku telah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Tidak ada lagi kebohongan yang disembunyikan. Tidak ada lagi fitnah yang menyudutkan nama Sulastri. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, warga berani menyebut namanya dengan penuh penyesalan, bukan dengan cemoohan. Di dekat musala desa, sebuah batu nisan sederhana berdiri di bawah pohon rindang. Disitulah Sulastri akhirnya dimakamkan dengan layak. Hampir setiap sore, ibunya datang membawa bunga dan duduk berjam-jam di samping makam putri semata wayangnya. "Akhirnya mereka tahu kau tidak bersalah, Nak." Perempuan tua itu selalu mengucapkan kalimat yang sama. Meski air matanya masih sering jatuh, ada ketenangan yang perlahan tumbuh di wajahnya. Setidaknya kini seluruh desa mengetahui kebenaran yang selama ini terkubur bersama jasad putrinya di tengah kebun tebu. Warga juga mulai berubah. Mereka tidak lagi mudah mempercayai gosip seperti dahulu. Peristiwa yang menimpa Sulastri menjadi pelajaran pahit bahwa fitnah dan prasangka bisa menghancurkan hidup seseorang bahkan sebelum kebenaran sempat terungkap. Namun meski kehidupan mulai berjalan normal, ada satu tempat yang tetap menyimpan misteri. Tempat itu adalah lokasi bekas gerobak gorengan milik Sulastri. Di pinggir jalan desa yang mengarah ke pasar kecamatan, masih terdapat sebuah lahan kosong tempat Sulastri dulu berjualan setiap hari. Setelah kematiannya, tidak ada seorang pun yang berani membuka usaha di sana. Beberapa orang pernah mencoba mendirikan warung kecil, tetapi selalu berakhir dengan kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan.
seorang pedagang kopi pernah menyewa tempat itu selama seminggu. Pada malam pertama, ia mendengar suara seseorang sedang menggoreng makanan di belakang warungnya. Ces, ces. Suara minyak mendidih terdengar sangat jelas. Karena mengira ada orang yang masuk ke dapurnya, Juristi memeriksa, namun tak ada siapa-siapa. Kompor mati, wajan kosong anehnya. Aroma pisang goreng hangat memenuhi seluruh ruangan. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu. Tetapi malam berikutnya, suara yang sama kembali terdengar. Bahkan, kali ini disertai suara perempuan yang terdengar sangat pelan. Gorengannya masih hangat. Keesokan harinya pedagang itu langsung membongkar warungnya dan pindah ke tempat lain. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani berjualan di lokasi tersebut. Misteri semakin berkembang ketika beberapa sopir angkutan yang melintas larut malam mulai menceritakan pengalaman serupa. Mereka mengaku melihat cahaya lampu minyak menyala di tempat bekas warung Sulastri. Dari kejauhan tampak seorang perempuan sedang berdiri di belakang gerobak gorengan asap. Tipis terlihat mengepul ke udara. Kadang-kadang perempuan itu melambaikan tangan seolah menawarkan dagangannya. Namun, ketika kendaraan mendekat, gerobak, lampu, dan perempuan itu menghilang tanpa jejak. Awalnya banyak yang menganggap cerita tersebut hanya khayalan. Sampai suatu malam seorang guru muda dari desa sebelah mengalami sendiri kejadian. Ia Powang mengajar lebih larut dari biasanya. Saat melewati jalan desa, ia melihat sebuah warung gorengan yang tampak ramai diterangi lampu minyak. Karena lapar, ia menghentikan sepeda motornya. "Permisi, Bu, masih jualan?" Perempuan di balik gerobak tidak menjawab ia, hanya menunjuk keranjang berisi gorengan yang tampak baru matang. Guru Su mengambil beberapa buah gorengan lalu meletakkan uang di atas meja kayu kecil. "Terima kasih," perempuan itu tetap diam karena merasa suasana aneh. Yuya segera melanjutkan perjalanan pulang. Namun setibanya di rumah, Yu terkejut ketika membuka bungkusan gorengan tersebut. Di dalamnya tidak ada makanan, yang ada hanya beberapa lembar daun tebu kering yang masih basah oleh embun. Malam keesokan harinya ia kembali ke lokasi. Itu tidak ada warung, tidak ada meja, tidak ada jejak apapun. Yang ada hanya lahan kosong yang telah ditumbuhi rumput liar. Cerita itu menyebar dengan cepat hingga menjadi legenda baru di desa tersebut. Meski demikian, tidak semua penampakan yang dikaitkan dengan Sulastri dianggap menakutkan. Banyak warga percaya bahwa arwahnya kini tidak lagi dipenuhi kemarahan seperti dulu. Ia hanya masih terikat pada tempat yang menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa petani bahkan mengaku pernah tersesat saat pulang malam dari sawah. Dalam keadaan panik, mereka mencium aroma gorengan hangat yang mengantar mereka kembali ke jalan utama. Ketika menoleh ke belakang, aroma itu menghilang begitu saja. "Aku merasa seperti ditolong. Orang kata salah suang." Petani doang, tidak sedikit yang percaya bahwa itu adalah cara Sulastri membantu orang-orang yang tidak bersalah. Namun, kisah paling terkenal tetap datang dari kebun tebu tempat jasadnya pernah disembunyikan. Konon, pada malam-malam tertentu, terutama ketika angin bertiup kencang menjelang tengah malam, suara perempuan masih terdengar dari arah kebun. Bukan lagi tangisan, bukan lagi jeritan melainkan suara lembut yang menawarkan dagangan seperti saat ia masih hidup. Pisang goreng, bakwan, tiu hangat, tiu singkong goreng. Suara itu terkadang diikuti aroma minyak goreng yang baru matang. Mereka yang mendengarnya memilih mempercepat langkah dan membaca. Doa ada bukan karena takut, melainkan karena merasa sedang mendengar sisa-sisa kisah seorang perempuan yang pernah diperlakukan begitu kejam oleh desanya sendiri. Hingga hari ini, warga percaya bahwa warung gorengan milik Sulastri memang telah lama tutup. Gerobaknya sudah tidak ada tungkunya, telah dingin, dan pemiliknya telah beristirahat di alam yang berbeda. Namun setiap kali malam, turun dan angin berembus dari arah kebun tebu, aroma gorengan hangat kadang masih menyelinap di antara rumah-rumah penduduk, seolah mengingatkan bahwa ada luka yang pernah terjadi di desa itu, dan bahwa nama Sulastri, si kembang desa penjual gorengan, tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Karena di hati sebagian warga, warung gorengannya memang sudah tutup, tetapi kisahnya akan terus hidup, berbisik bersama angin malam, selama masih ada orang yang mengingat bagaimana seorang perempuan baik pernah kehilangan segalanya
hanya karena kejahatan dan ketidakpedulian manusia.